Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jomblo. Sebelumnya kalian sudah mempelajari jenis-jenis bilangan, yaitu ada bilangan bulat dan ada juga bilangan pecahan. Untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai bilangan pecahan. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 3 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang duduk pada masing-masing meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 3 anak, meja B 4 anak, dan meja C 5 anak. A. Apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana. B. Jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara ketiga meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Untuk yang A, diketahui meja A terdapat 3 anak, B 4 anak, dan C 5 anak. Kue dibagi rata kepada masing-masing anak. Jadi, kue yang ada di meja A dibagi menjadi 3, B dibagi menjadi 4, dan meja C dibagi menjadi 5. Ketika Adit memilih bergabung dengan meja B, maka banyak anak di meja B akan berubah menjadi 5. Kuenya pun akan dibagi menjadi 5. Oleh karena itu, setiap anak pada meja B dan C akan sama-sama memperoleh 1/5 bagian kue. Untuk yang B, agar Adit mendapatkan kue yang paling banyak di antara 3 meja, Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit di antara 3 meja tersebut. Antara A, B, dan C yang paling sedikit adalah A, yaitu ada 3 anak. Jadi ketika Adit memilih meja A, maka meja A akan terisi jadi 4 anak, sehingga Adit akan memperoleh 1/4 bagian kue. Bagian ini adalah bagian yang paling besar jika kita bandingkan dengan meja yang lain. Misalkan ada sebuah kue yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian, seseorang memakan 1 bagian dari kue tersebut. Sehingga banyak kue yang tersisa adalah 3 dari 4 bagian, atau 3/4 bagian dari kue. Bilangan pecahan di atas, yang dimaksud adalah 3/4, adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan, yaitu 3 dari 4 bagian keseluruhan kue. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A bagian dari B. Misalkan kita memiliki kue yang dibagi menjadi 4 seperti gambar ini. Kemudian seseorang memakan 1 bagian dari kue. Apakah sisa dari kue bisa kita sebut 3/4 bagian kue? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak bisa menyebut sisa kue di atas adalah 3/4 bagian kue. Kenapa? Karena kue di atas tidak dibagi rata atau bagiannya tidak sama. Bilangan pecahan A per B
A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ingat, yang atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Coba kalian nyatakan bagian yang berwarna biru sebagai pecahan. Maksudnya adalah bagian yang berwarna biru dari gambar ini. Jika kalian nyatakan bagian yang berwarna biru pada gambar ini sebagai pecahan, maka pecahannya adalah 1/4. Karena di sini kita bisa lihat gambarnya dibagi menjadi 4 dan yang berwarna biru hanya satu bagian. Selanjutnya, yang ini juga sama, yaitu 1/4. Gambar selanjutnya, jawabannya adalah 2/6. Selanjutnya, jawabannya adalah 5/12. Selanjutnya, jawabannya adalah 4/12. Jawabannya adalah 2/4. Yang ini jawabannya adalah 3/8. Gambar yang terakhir jawabannya adalah 4/8. Pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen adalah pecahan yang relatif senilai. Jika bagian yang berwarna biru dinyatakan dalam bentuk pecahan, 1/2, 2/4, 3/6. Sini 1/2 ekuivalen dengan 2/4 ekuivalen dengan 3/6. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka pecahan A per B akan senilai dengan C per D jika A dikali B sama dengan C dikali B. Contoh, 1/2 sama dengan 2/4 atau ekuivalen. Di sini kita bisa kali silang, 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Nilainya adalah sama, yaitu 4. Jadi 1/2 senilai atau ekuivalen dengan 2/4. Pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sekarang kita akan membandingkan bilangan pecahan. Di sini sudah ada dua bilangan pecahan, yang pertama 3/4 dan yang kedua adalah 2/3. Manakah bilangan yang lebih besar antara dua bilangan ini? Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Ingat, penyebut itu adalah yang di bawah. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK dari kedua bilangan. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini kita bisa lihat kelipatan 4 dan kelipatan 3, karena di sini kita akan menyamakan penyebutnya. Dari kelipatan 4 dan 3, kita dapat KPK-nya 12. 3/4 untuk menjadi 12, maka penyebutnya kita kalikan dengan 3. Karena penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 3. Maka kita akan mendapatkan
9/12. 3/4 ekuivalen atau senilai dengan 9/12. 2/3, agar 3-nya sama dengan 12, maka kita kalikan dengan 4. Maka akan menjadi 8/12. Di sini 2/3 ekuivalen dengan 8/12. Sekarang karena penyebutnya sudah sama, yaitu 12, kita bisa membandingkan dua bilangan ini, yaitu 9/12 dengan 8/12. Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/3. Cara lain untuk menyamakan penyebut adalah dengan cara mengkali silang. Pertama-tama kita kalikan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 4 dikali 3. Kita dapatkan penyebutnya adalah 12. Kemudian baru kita kalikan silang. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita bisa membandingkan dua buah bilangan ini. 9/12 dengan 8/12. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 3/4 lebih besar daripada 2/3. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.